Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami Glow Pastoral Digital Channel. Bersama saya Pendeta Indra Sigarlaki. Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun yang baru ini Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Sebelum kami melangkah jauh, melakukan apa yang menjadi bagian kami di sepanjang tahun 2023 ini, hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami sehingga firman Tuhan boleh memberikan kami kekuatan di mana kami akan melangkah di tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini kehilangan keteladanan. Sehingga banyak orang berjalan menurut kebenarannya sendiri. Persoalannya banyak orang mengaku Kristen namun tidak memberi dampak positif kepada lingkungannya. Itu sebabnya di awal tahun 2023 ini, saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang garam dunia. Sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, saudara yang belum subscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, dan bagikan ke grup-grup WhatsApp saudara atau medsos. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Baik, bacaan firman Tuhan hari ini adalah terambil dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan. Dari bacaan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Siapa kamu di sini? Alkitab mencatat bahwa Yesus berbicara kepada orang banyak. Di sana terdapat bermacam-macam orang, ada anak-anak, ada orang muda, bahkan orang tua. Mungkin dengan profesi yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda, yang sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, semua ada di sana. Dan tentunya perintah ini juga berlaku buat kehidupan saudara dan saya. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun status kita, apapun profesi kita yang berbeda-beda ini dipanggil untuk menjadi garam dunia. Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap orang adalah garam dunia yang tidak boleh kehilangan asinnya. Karena jika garam itu sudah tidak asin lagi atau sudah tawar, ia tidak berguna lagi tentunya. Ia akan dibuang dan diinjak orang. Kenapa garam, saudara? Garam bicara tentang manfaat. Garam banyak sekali manfaatnya. Misalnya untuk kesehatan, bahkan untuk mencegah pembusukan atau untuk melakukan pengawetan. Namun jika garam itu sudah menjadi tawar, tentu tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan garam untuk mengajarkan hidup yang bermanfaat. Seperti garam banyak manfaatnya, demikian juga hidup orang beriman harus banyak manfaatnya bagi dunia ini. Haleluya. Zaman dahulu kala, orang yang tidak bermanfaat itu dihukum, dipenjara, bahkan dibunuh. Sebab untuk apa dia ada kalau hanya untuk buat onar, hanya buat kegaduhan, hanya untuk merugikan orang lain dan lain sebagainya. Mungkin saudara masih ingat cerita dalam Alkitab tentang hamba yang tidak berguna atau hamba yang tidak bermanfaat, ya. Ia akan dibuang dalam tempat yang paling gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa sih manfaat garam? Manfaat garam yang pertama, memberi rasa sedap. Ya. Garam akan bermanfaat ketika dia sudah menyatu dengan masakan. Ketika garam sudah larut dalam makanan, dia tidak nampak lagi, namun bisa dirasakan, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ini merupakan gambaran bahwa hidup orang beriman harus seperti garam. Perbuatannya tidak harus nampak, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Ketika orang beriman berbaur dengan dunia, ia harus memberi manfaat. Haleluya. Sebagaimana garam memberi rasa sedap, garam memberi rasa nikmat, garam memberikan rasa kelezatan, biarlah hidup kita memberi kenikmatan
pada orang lain, memberi sukacita dan kebahagiaan tentunya. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, apa manfaat garam? Yang kedua, mencegah pembusukan. Zaman dahulu sebelum ditemukannya lemari es atau kulkas, orang mengawetkan makanan agar tidak busuk dengan menggunakan garam. Karena garam mampu menyerap kelembapan dari makanan tersebut. Nah, orang percaya harus menjadi garam, ya, mencegah orang lain busuk karena dosa mereka. Sebab banyak orang yang hatinya busuk, banyak orang yang pikirannya busuk, bahkan banyak orang yang perbuatannya busuk. Itu sebabnya tugas kita sebagai orang beriman memberikan teladan kepada banyak orang dengan jalan hidup dalam kebenaran dan kasih atau menjadi saksi Kristus. Melalui perbuatan baik kita yang tulus akan membawa dampak positif bagi orang-orang yang memiliki hati yang busuk, pikiran yang busuk, perbuatan yang busuk, sehingga mereka dapat berubah. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta, bakat, kecerdasan, pengalaman. Gunakan itu semua saudara untuk memberi manfaat bagi dunia ini, bukan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, sebagaimana garam digunakan secukupnya pada masakan, demikian juga orang percaya ketika sedang memenangkan jiwa, ketika sedang melayani orang lain, jangan terlalu lebay, jangan terlalu norak, harus pas, ya, tidak kurang dan tidak kebanyakan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Haleluya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, ayo kita jadi garam dunia. Kita harus bermanfaat bagi dunia, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Kristus menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Demikian division dari saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.